Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video baru Review Hunter. Oke, di video kali ini judulnya kan 1 bulan menuju UTBK 2023. Apa aja sih persiapannya? Sebenarnya di video ini gue akan bagi ke dalam 2 kategori sebenarnya dalam video ini. Oke, yang dimana yang pertama itu kategori untuk orang-orang kalian-kalian yang baru mengejar materi UTBK, baru sebulan ini atau 2 bulan ini gitu, baru mengejar UTBK. Dan yang kedua untuk orang-orang yang udah belajar dari beberapa bulan yang lalu, yang udah siap gitu, maksudnya udah belajar sebelum 1 bulan UTBK ini. Oke, jadi kalian tenang aja, pokoknya tenang. Gue tahu emang ini udah dikit lagi gitu, jadi tenangin diri aja, pelan-pelan gue bakal jelasin secara cepat, secara gambaran besar gitu. Oke. Jadi gue bagi 2 kategori kan, dimana yang pertama, yang kedua. Gue akan menjelaskan yang pertama, yaitu orang-orang yang baru mengejar materi UTBK. Gue tahu emang rasanya tuh kayak, waduh ini udah dikit lagi gitu. Waduh, menyesal gue kenapa nggak belajar dari kemarin-kemarin gitu ya, bulan yang lalu. Jadi please kalian itu yang baru mengejar materi ini UTBK, please banget kalian ilangin rasa nyesel itu. Nyesel dulu, nyesel karena nggak belajar gitu, please ilangin sekarang, please, karena kalian menuju ke depan, nggak fokus ke belakang lagi. Setelah kalian ilangin rasa nyesel itu, yang kedua, kalian harus yakin pada cita-cita kalian, yakin pada cita-cita kalian atau jurusan yang kalian tuju. Karena apa? Yakin ini bukan main-main gitu, yakin ini sangat penting buat belajar kalian tuh bakal bener atau enggak, bakal niat atau enggak, bakal kerja keras atau enggak gitu. Jadi please banget, ini benar-benar kata please, karena emang pada tahap yang 1 bulan sebelum ini yang masih belum belajar atau belum nyentuh UTBK, kalian harus mantengin ini banget. Kayak yang pertama, lu ilangin nyesel, lu harus yakin kan, yakin bahwa gue pengen nih gitu, gue pengen masuk jurusan ini nih, gue pengen ceritanya jadi ini nih. Nah, lu pakemin 1 jurusan itu dan lu yakinin lu bakal ngejar cita-cita itu. Oke? Ketika kalian udah ilangin nyesel dan yakin bahwa pengen ngejar jurusan itu, yang pertama, langkah-langkah pertama yang kalian lakuin adalah lihat gambaran besar materi UTBK 2023 ini. Yang gue tahu materi UTBK 2023 ini ya, ini itu penalaran semua, penalaran umum kan, penalaran kuantitatif ya kan. Itu lu bisa cari definisinya dulu di Google, apa sih penalaran ini. Dari kata penalaran aja kita yakin ya bahwa semua manusia itu bisa, karena kita punya otak untuk menalar gitu kan. Jadi gue yakin kalian bisa. Jadi cari definisinya dulu, penalaran itu apa gitu kan, penalaran kualitatif apa, soalnya gimana, pola-polanya gimana gitu kan. Yang kedua, ini penting untuk yang kalian belum pernah belajar materi, kerjain tryout, paksain. Oke, kerjain tryout dan coba. Tryout itu ada yang di online kan, ada yang offline. Coba kalian kalau mau cepet tryout online, coba dikerjain selama 3 jam ya, memang 3 jam. Jika sudah kalian bahas itu yang salah di mana, yang kalian gak bisa di mana, yang kalian bingung gimana, cari tahu tuntas itu di internet juga bisa. Jadi kalian gak tahu materi kalian pelajarin, soal yang kalian tahu dan kalian jadi tahu gitu kan, maksudnya jadi tahu pola-polanya gimana ngerjain UTBK tuh gimana gitu. Ini penting tryoutnya. Jadi tolak ukur di mana kalian ngerti atau enggak itu di tryout sebenarnya. Jadi besarin kerjain tryout, paksain aja, jangan takut. Oke, jangan takut sama tryout, ingat, karena musuh kita itu soal. Nah, tryout ini kan dimana kan soal-soal, kita harus berani. Minimal dalam seminggu kalian mengerjakan 1 tryout. Dan 1 tryout itu lu belajar materinya, lu bahasin materi-materi apa yang lu nggak tahu. Jadi lu bisa dibilang teori bocor tambel. Jadinya yang lu nggak tahu lu tambel, lu yang nggak tahu lu tambel. Semakin lama lu semakin ya bakal terlatih pasti. Oke, lu bakal bisa ngerjain dengan ya mungkin dalam minggu kedepannya lu akan naik walaupun 2 tryout pertama itu gagal, percaya, tapi lu harus yakin belajar itu nggak ada yang sia-sia. Oke, jadinya lu pasti ada
peningkatan. Karena lu udah berusaha belajar, yakin, dan ya pokoknya yakin dan belajar itu selaras lah, insya Allah. Nah, jadi gue saranin emang 4 minggu ini kan, sebulan ini, 4 minggu ini kalian tuh harus try out ya, penting banget karena itu soal yang sama seperti ujian UTBK gitu. Jadi kita nggak takut atau udah terbiasa gitu. Try out pembahasan karena kalian sebulan doang kan, atau berapa bulan lah, 2 bulan lah paling maksimal, kalian itu tertinggal kan, tapi yakin bahwa kalian bisa mengejar gitu. Karena apa? Orang yang udah belajar dari berbulan-bulan lalu tapi dia nggak yakin pada kemampuan diri dia, yakin pada jurusan dia atau cita-cita dia, bakal kalah sama orang yang belajar walaupun sebentar tapi dia yakin pada semua itu. Kategori kedua, yang dimana orang yang udah belajar dari berbulan-bulan yang lalu itu, orang yang udah persiapin dari yang 5 bulan yang lalu, 6 bulan yang lalu makan, ya udah lama gitu dari kelas 12 awal gitu. Kalian ini mempunyai amunisi dan ilmu-ilmu yang udah dapet gitu. Kalau mau perang kalian udah punya amunisi yang udah siap gitu, udah siap lah untuk perang gitu, udah siap dalam mengerjakan soal-soal itu. Jadi kalian ini tenangin diri aja, tetapi kalian jangan terlena. Karena ada loh orang yang dimana dia punya amunisi, tetapi dia pas udah perangnya itu nggak siap. Tiba-tiba dia nggak siap gitu dalam segala hal. Entitas yang nggak siap tuh kayak misalkan dia mentalnya belum siap gitu. Dia masih terganggu oleh distraksi orang lain. Ini penting. Oke, yang pertama, langkah awal dari kategori yang ini, yang kalian udah kategori yang udah belajar lama, yang pertama mental. Please tenangin diri, jangan takut dengan omongan orang lain, jangan takut kalau belajar kalian tuh sia-sia gitu, jangan. Karena ini yang gue yakinin dan gue alamin juga, bahwa gue ngerasain takut itu juga, bahwa belajar itu gak ada yang sia-sia. Setiap yang kita belajar itu pasti ada yang masuk walaupun sedikit. Kedua, tetap konsisten dalam latihannya. Walaupun kalian udah lama dan sebulan dikit lagi UTBK, dan banyak yang orang bilang kayak tenangin diri aja gitu, jangan terlalu diforsir, jangan terlalu digencet gitu. Emang bener sih, ada benernya itu, tetapi kalian harus konsisten dalam latihan kalian gitu. Latihan soal kalian minimal 10 soal, 5 soal dalam sehari itu udah cukup lah. Maksudnya kalian mengulang-ulangi, mereview. Kayak misalkan latihan kalian yang masih belum terlalu bisa, kayak misalkan gue belum bisa di kuantitatif nih, boleh nih gue latihan terus nih dalam sebulan ini gitu. Yang udah bagus dan nilainya bagus, jangan terlalu banyak dipikirin, karena itu bisa membuat jadi distraksi kalian dalam materi yang lain. Intinya kalian harus yakin lah dimana belajar itu nggak ada yang sia-sia. Jadinya yang udah kalian jago gitu, yakinin aja lu bisa. Yang ketiga, kalian juga butuh refresh otak, yang dimana ya kalian nggak bisa udah belajar dari yang lama-lama kan. Jadinya pas udah sebulan yang ini kalian tenangin diri aja, pelan-pelan belajarnya. Kayak misalkan lu belajar latihan 10 soal sehari gitu kan, setelahnya itu kalian bisa main-main dengan temen atau saudara gitu, atau main game boleh sebenarnya, tapi jangan terlalu berlebihan gitu sih. Kayak misalkan kalian nyari YouTube tentang UTBK juga bisa, karena itu kan bisa mengetahui kalian yang nggak tahu gitu, sesuatu yang kalian nggak tahu. Tapi jangan yang lihat seperti Twitter, kayak misalkan teman banyak orang yang keterima ini, ya keterima itu. Kalian jangan banyak berpikir ke sana lah, fokus pada diri kalian aja. Pokoknya seperti itu sih, ya konsisten sih. Kalau untuk kategori ini yang paling penting itu adalah mental, yang dimana kan mental, konsistensi itu sih yang paling pentingnya. Jadi kalian tetap tenang dan konsisten, karena bisa kok naik dikit-dikit, dan itu yang mudah-mudahan efektif sampai UTBK. Karena kalau diforsir, takutnya pas sudah hari hanya kalian nggak maksimal. Itu yang aku tahu sih. Kalau mau direkap ulang lagi, kategori yang pertama itu yang 1 bulan atau ya baru-baru mempelajari materi, lihat gambaran soal keseluruhannya. Oke, try out pembahasan. Dan mempelajari materi yang kalian kurang paham. Emang ini effortnya lebih tinggi daripada yang kategori kedua. Effort itu timbul dari keyakinan, jadi yakin dulu ya. Dan yang untuk yang kedua, yang udah berbulan-bulan lalu belajar,
kalian mental kalian, dan juga konsisten. Itu yang paling penting sih. Kalau di keduanya, kategori kedua ini ada yang penting juga, yaitu spiritualitas dan doa gitu. Karena berdoa ini sangat penting ya, karena kita meminta ngerasa kita ini udah berusaha sekuat-kuatnya, kita udah ikhtiar gitu, udah berusaha sekuat-kuatnya, tinggal Tuhan yang menentukan jika kita masuk dimudahkan, dan jika belum pun pasti ada yang lebih baik gitu, ada hikmah dan juga ada peluang-peluang yang lebih depan lagi. Tolong berdoa dan minta doa orang tua, karena itu bukan masalah spiritualitas juga ya, itu masuk ke mental kita juga. Jika kita minta di mana orang tua kita ya, di mana dia yang tahu kita, dia yang urus kita sampai sekarang gitu kan, jika dia mendoakan kita, Allah juga insya Allah mengabulkan, dan juga mental kita kayak kebus gitu, dimana orang tua gue aja dukung nih, gue harus bisa. Dan yang terakhir, yakin. Ingat, kata yakin itu nggak sesimpel itu ya. Orang yang yakin itu pasti lebih atau one step ahead dari orang yang nggak punya keyakinan. Jadi kalian please yakin pada diri kalian sendiri, ya, yakin pada tujuan kalian yang mau kalian tuju, berdoa dan minta doa orang tua dan dukungan. Pokoknya gak ada dimana belajar yang sungguh-sungguh tanpa ada keyakinan. Jadi insya Allah kalian belajar sungguh-sungguh ya. Semoga kalian dapat tujuan kalian yang kalian mau itu. Semoga dilancarkan untuk kita semua. Mungkin itu aja, dan ini berdasarkan pengalaman gue ya. Jadi semoga ambil hikmahnya aja, jika ada yang benar, dan jika ada yang salah mohon dimaafkan dan ditinggalkan. Kurang lebih mohon maaf ya. Sampai